Dan baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja, to the point saja ya, biar cepat informasinya Bapak Ibu dapat. Jadi gini Bapak Ibu, banyak sekali yang masih bertanya di WhatsApp maupun di komentar YouTube ini. Masih banyak yang bertanya tentang POC. Pak, bagaimana cara buat POC yang baik dan benar? Pak, bahan-bahan POC itu apa saja? Mekanismenya seperti apa sehingga nanti kalau kita bikin POC hasilnya itu bisa memuaskan, hasilnya kualitasnya bisa bagus, bisa super. Bapak Ibu, kita tidak lagi bikin POC. Ya, itu informasi pertama. Kita tidak lagi bikin POC. Nah, Bapak Ibu akan bertanya, kalau tidak bikin POC, lalu kita bikin apa, Pak? Pupuk organik ini. Kita bikin kompos saja, Bapak Ibu. Ya, jadi mulai sekarang, Bapak Ibu yang bertanya yang sudah mengumpulkan bahan-bahan organik itu, kita bikin kompos saja. Jadi Bapak Ibu bisa bikin kompos mulai sekarang ya. Kita bikin kompos saja. Kenapa, Pak? Kita tidak boleh lagi bikin POC. Karena gini, Bapak Ibu, POC itu proyeknya lama. Masa kerjanya itu lama. Kalau kita bikin POC dan kita bikin kompos, lebih cepat kompos. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita bikin kompos Bapak Ibu, mikroorganisme yang ada di situ lebih banyak, mikroorganisme lokal. Apalagi kalau kompos yang kita berikan, kita ambil dari humus yang ada di sekitar kita, bahan-bahan organik yang sudah melapuk di sekitar kita, bahkan tanah di area pertanian kita pun juga bisa. Bapak Ibu jangan pernah mendengarkan kalau orang bilang di lahan Bapak Ibu itu tidak ada mikroorganismenya. Sehingga Bapak Ibu harus beli mikroorganisme. Beli mikroorganisme ini agar nanti di lahan pertanian Bapak Ibu itu mikroorganismenya banyak. Bapak Ibu, secara logika ya, tanaman Bapak Ibu yang terserang fusarium lah, antraknosa lah, phytophthora lah, itu kan mikroorganisme. Walaupun sifatnya negatif, tapi di lahan Bapak Ibu ada kan? Apalagi bakteri baiknya, apalagi jamur baiknya, mikroorganisme baiknya sudah pasti ada Bapak Ibu. Saya sudah jelaskan kemarin kan, jangankan di lahan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu lihat seolah-olah tandus, seolah-olah gersang, seolah-olah tidak ada lagi makhluknya. Jangan Bapak Ibu berpikir begitu. Kemarin sudah saya jelaskan, di kamar tidur kita saja, yang kita rapikan, yang kita bersihkan setiap hari, kalau pisang matang, pisang masak, buah pepaya masak, kita taruh di meja, kita taruh di lantai kamar kita taruh dalam lemari pakaian kita pun, dia membusuk. Seperti itu, dia membusuk. Apalagi di lahan pertanian Bapak Ibu. Jadi kalau ada informasi-informasi yang mengatakan bahwa harus beli mikroorganisme ini. Karena kalau beli mikroorganisme ini, nanti mikroorganisme di lahan Bapak Ibu jadi ada lagi. Yang tadinya tidak ada mikroorganismenya, sekarang jadi ada. Dari mana patokannya? Seperti dari mana? Sedangkan kita semua ini tenggelam dalam mikroorganisme. Di udara ini mikroorganisme banyak sekali. Apalagi di lahan kita. Jadi lahan kita setandus apapun ada mikroorganismenya. Masalahnya tinggal kita mau kasih makan saja atau tidak. Kasih makan dengan cara apa? Dengan kompos yang kita berikan, dengan bahan organik yang kita berikan, itu kita kasih makan mikroorganisme secara tidak langsung. Jadi di lahan pertanian Bapak Ibu itu sudah ada mikroorganismenya. Tinggal saja kita pikirkan bagaimana caranya mengumpulkan bahan organik untuk kita bisa memberi makan mereka. Tidak perlu lagi kita mendatangkan mikroorganisme baru ke lahan kita. Tidak perlu lagi. Yang ada saja sudah cukup. Nah, kembali ke kompos tadi. Otomatis pada saat kita membuat kompos Bapak Ibu, mikroorganisme di sekitar kita, baik dari udara yang masuk ke dalam kompos kita, mikroorganisme yang ada di air pada saat kita membasahi kompos kita, bahkan mikroorganisme bawaan dari bahan organik yang kita siapkan. Sayur-sayuran, buah-buahan busuk, kulit buah, kotoran hewan, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, itu sudah membawa mikroorganisme pembusuk sendiri. Seperti itu. Jadi tinggal kita tumpuk saja, kita basahi dengan air, bisa air cucian beras, bisa air kolam ikan, atau bisa air biasa saja. Setelah dibasahi, yang penting jangan terlalu becek saja, atau basah saja, basahi saja, lembab saja. Artinya kalau komposnya setelah dibasahi, Bapak Ibu kepal komposnya, diremas seperti ini, akan muncul tetesan-tetesan air, ya satu demi satu, tetes pelan-pelan. Itu menandakan bahwa kompos Bapak Ibu itu sudah lembab 30-40%. Itu sudah layak sekali. Setelah itu tinggal Bapak Ibu tutup saja, bisa dengan terpal, bisa dengan karung, bisa dengan plastik, bisa juga dengan jerami, penutup alami, atau alang-alang, atau lain sebagainya. Bisa ditutup agar dia teduh. Pastikan pengomposan yang Bapak Ibu lakukan itu berada di area luar, area terbuka, tetapi teduh, ya, area terbuka tetapi teduh. Nah, di situ pengomposannya akan terjadi dengan cepat. Pengomposan itu sampai dia sempurna terurai ya, sempurna menjadi tanah, sehingga Bapak Ibu sudah tidak bisa bedakan lagi mana kulit buah, mana tanah, mana sayuran, mana tanah, mana kotoran hewan, mana tanah. Bentuknya sudah sama seperti tanah, aromanya sudah sama seperti tanah, dan teksturnya sama seperti tanah. Itu menandakan bahwa kompos Bapak Ibu sudah jadi. Biasanya kompos yang sudah matang seperti itu dengan tekstur yang kita inginkan seperti itu, biasanya memakan waktu itu 3 bulan sampai 1 tahun, ya, 3 bulan sampai 1 tahun. Tetapi ada kompos-kompos tertentu yang 2 bulan sudah panen, sudah selesai itu. Nah, kalau misalnya kita bikin POC, 3 bulan pun nggak akan terurai seperti itu. Kenapa demikian? Karena kompos yang kita buat secara terbuka di alam seperti itu, kita tidak hanya melibatkan mikroorganisme, tetapi kita juga mengundang makroorganisme. Makroorganisme itu apa, Pak? Cacing. Yang dari dalam tanah dia lihat ada kelembapan, ada bahan organik, dia naik dari dalam tanah ke atas. Dia membantu melakukan penguraian atau perombakan bahan organik. Siput melihat ada tumpukan bahan organik di situ. Kita datang, kita makan, kita urai seperti itu. Kemudian kutu-kutu tanah dan masih banyak lain sebagainya. Itu kenapa kalau kita membuat kompos jauh lebih cepat dibanding kita bikin POC. Nah, setelah kompos kita sudah matang Bapak Ibu sudah punya 2 bahan, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Lah, tadi katanya Bapak bilang tidak boleh bikin POC lagi, kita bikin kompos saja. Ya berarti kompos ini pupuk organik padat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya kompos, Bapak Ibu juga tentu akan mendapatkan POC. Kenapa bisa begitu? Karena kompos itu dan POC itu yang membedakan hanya sifat fisik. Kompos adalah pupuk organik padat, ya. Sedangkan POC adalah pupuk organik cair. Yang membedakan keduanya hanya padat dan cair.
pupuk organiknya tetap sama. Yang membedakan hanya padat dan cair. Kompos padat, POC cair. Nah, kalau misalnya kita sudah punya kompos, artinya pupuk organik padat, kalau kita mau cairkan, gampang. Seperti yang ada di depan Bapak Ibu, ini sampel saja. Kompos saya seperti ini, ya. Saya masukkan ke dalam wadah seperti ini dengan komposisi 1:3. 1:3 dalam hal ini kita tidak pakai perbandingan berat. Kalau berat kan otomatis 1 kilo kompos untuk 3 liter air. Iya kan, kalau kita mau pakai satuan berat, berarti komposisinya 1 kilo kompos untuk 3 liter air. Tetapi kalau kita pakai itu terlalu banyak kompos yang akan kita pakai dengan air yang sangat sedikit, ya kan? Nah, kita pakai ukuran volume. 1:3 ini jangan pakai ukuran berat, tetapi Bapak Ibu pakai ukuran volume. Volume itu seperti apa? Misalnya kalau 3 drum air yang Bapak Ibu siapkan, maka Bapak Ibu cukup menyiapkan 1 drum kompos saja. Ya, kita hitungnya volume. Jadi komposisinya adalah 1:3. 3 drum air, 1 drum kompos. 1:3. Setelah itu Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu larutkan saja, encerkan saja. Campur kompos 1 drum dengan 3 drum air. Seperti itu. Setelah diaduk, diamkan 1 malam. Apa yang Bapak Ibu dapatkan besok hari? Pupuk organik cair. Seperti itu. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Nah, saya kasih tahu ya ciri-ciri kompos yang sudah layak digunakan atau sudah matang sempurna, ya. Sudah selesai diurai. Jadi bentuknya sudah seperti tanah, warnanya sudah seperti tanah, aromanya kalau kita cium sudah seperti tanah, bentuknya itu sudah tidak lagi bentuk buah, bentuk sayur, bentuk kotoran hewan, sudah tidak ada. Bentuknya itu sudah seperti tanah juga. Nah, contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Dia tenggelam. Ya, dia tenggelam. Artinya semua bahan ini sudah menjadi tanah karena cuma tanah yang tenggelam. Seperti itu ya. Nah, kalau kompos Bapak Ibu larutkan dalam air seperti ini, dia sudah tenggelam di bawah dasar seperti ini, kompos Bapak Ibu itu sudah matang. Artinya kompos ini sudah siap digunakan. Begitupun POC yang kita jadikan dari kompos ini, sudah siap juga diaplikasikan. Nah, kenapa tadi di awal video saya bilang jangan bikin POC lagi? Karena POC itu lama pembuatannya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya kompos, otomatis kita sudah punya pupuk organik padat, yaitu kompos ini sendiri, dan kita juga sudah punya POC yang kapan saja kita butuhkan dia ada. Ya, kita sudah punya POC yang kapan saja kita butuhkan dia ada. Misalnya, saya mau aplikasikan ke lahan saya POC, ya. Berarti komposnya tinggal saya larutkan, saya cairkan. Seperti itu kan? Jadi saya punya stok POC kapan saja saya inginkan dia ada. Seperti itu. Itu lebih mudahnya, lebih simpelnya seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita bikin POC, ya, seperti ini, POC-nya sudah jadi, kita mau bikin dia jadi kompos, nggak bisa. Seperti itu kita nggak bisa. Yang ada ampasnya nanti yang akan kita jadikan sebagai kompos. Dan itu lama sekali. Yang simpelnya, yang gampangnya kalau kita mau bertani yang gampang, ya kita pakai saja kompos. Bikin saja kompos. Seperti itu. Jadi analoginya itu perumpamannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pegang es batu, ya, batu es, berarti Bapak Ibu sudah punya es batu dan air. Seperti itu. Bapak Ibu sudah punya dua. Yang pertama es batu, yang kedua air. Tetapi kalau saya hanya pegang air saja, berarti yang saya punya cuma air. Paham ya maksud saya? Kalau Bapak Ibu punya es batu, berarti Bapak Ibu secara tidak langsung punya es batu dan air. Kenapa bisa demikian? Karena Bapak Ibu sekarang punya es batu. Bapak Ibu mau memanfaatkan es batu ini juga bisa sebagai es batu. Kalau Bapak Ibu mau dia jadi air, Bapak Ibu tinggal cairkan. Es batu ini dari padat menjadi cair. Celakanya saya yang punya air saja. Kalau saya mau jadikan es batu gimana caranya? Nggak bisa. Seperti itu. Nggak bisa, saya butuh kulkas. Kalau begitu ya, saya butuh freezer untuk itu. Tetapi Bapak Ibu tidak memerlukan itu. Es batu didiamkan saja, dia jadi air. Nah, sama dengan kompos. Kalau kita punya kompos, kita sama saja sudah punya pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, Pak, apakah kualitasnya sama? Kalau misalnya kompos yang kita berikan pada tanaman dan juga kompos yang kita cairkan dalam bentuk POC seperti ini, apakah unsurnya sama? Kandungannya sama? Kualitasnya sama? Tentu saja sama. Kenapa bisa demikian? Sekarang gini Bapak Ibu. Bapak Ibu ambil kompos, ya, ambil kompos yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu tabur di lahan. Setelah tabur apa yang Bapak Ibu lakukan? Siram. POC juga kan ujung-ujungnya. Kompos diberikan ke lahan lalu disiram. Logikanya gimana? Benar kan logikanya? Kompos diberikan ke lahan lalu diberi air. Ya POC juga jadinya. Seperti itu. Jadi kita bertani itu Bapak Ibu jangan yang ribet-ribet. Kalau yang ribet itu nanti bikin pusing kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua kalau dia mendengarkan yang ribet-ribet ke anaknya, dia bapaknya sudah petani. Dia mendengarkan kepada anaknya yaitu informasi-informasi yang ribet. Anaknya jadi malas untuk bertani Bapak Ibu. Jadi malas. Tetapi kalau dia kasih tahu sesuatu hal yang sederhana dan menyenangkan, anaknya tertarik. Oh ternyata bertani segampang itu. Oh ternyata bertani sesimpel itu. Oh ternyata bertani itu semenyenangkan itu. Reaksi-reaksi seperti itu bisa terjadi. Ya bisa. Hal-hal menyenangkan ini akan menarik mereka masuk ke dalam lahan pertanian. Tetapi kalau generasi berikutnya kita kasih yang ribet-ribet, dia lebih berpikir untuk melamar kerja di kantor. Daripada dia harus membuang waktu untuk mengelola lahan pertanian bapaknya. Karena tidak ada keseruan di situ. Tidak ada sesuatu yang simpel di situ. Semuanya serba ribet. Seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu, untuk penggunaan pupuk organik, baik itu sifatnya padat atau cair, pupuk organik ini Bapak Ibu bukan berarti dia lambat. Ya, jadi kalau misalnya orang mengatakan bahwa kalau kita pakai pupuk organik, penyerapan kepada tanaman itu akan lambat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kita kalau menggunakan yang serba organik, baik itu padat maupun cair, kenapa tidak ada dampak yang signifikan? Bukan karena penyerapan bahan organik ini oleh tanaman itu lambat, bukan. Karena bahan organik yang kita berikan ini minim. Ya, miskin sekali unsur haranya Bapak Ibu. Kecil sekali. Karena bahan organik berupa kompos maupun POC yang kita berikan kepada tanaman, semata-mata untuk memperbaiki tanah kita. Semata-mata untuk menyehatkan tanah kita. Kalaupun unsurnya terserap oleh tanaman dan berdampak baik untuk kesuburan tanaman, itu kita anggap bonus. Itu bukan target utama kita untuk taruh kompos, taruh POC, lalu buahnya lebat. Kita harus rasional Bapak Ibu. Kita harus berpikir logis. Ya, kita harus berpikir logis. Bahan organik Bapak Ibu, dampak positif besarnya itu, supernya itu ke tanah.
bukan ke tanaman. Kalaupun tanaman mendapatkan efek positif dari si pupuk organik yang kita berikan, itu bonus. Karena sesungguhnya tanah yang akan menumbuhkan tanaman ini sehingga tanaman ini bisa bertumbuh baik dan subur, itu semua peran kerja dari batu. Seperti itu, peran kerjanya itu dari batu. Batuan itu Bapak Ibu, batu seperti biasa, batuan mineral ini, batu kali lah, batu akik lah, batu segala macam. Batu-batu ini Bapak Ibu mengandung unsur hara yang tinggi. Makanya dia disebut dengan bahan mineral. Nah, mineral ini yang nanti akan melapuk, batu ini akan melapuk menjadi tanah sehingga unsur haranya itu penuh di dalam tanah, sehingga semua tanaman bisa subur. Jadi yang menyuburkan tanah kita ini adalah bebatuan yang melapuk. Karena batu ini sudah tinggi akan mineral. Makanya kalau dia menjadi tanah, tanah ini tinggi akan mineral. Makanya ada statement, orang tua dulu bertani lebih subur-subur. Ya iya, karena dia menggunakan fasilitas pertama yaitu pelapukan batuan mineral yang dia mendapatkan pertama kali unsur-unsurnya. Sedangkan tanah dari orang tua dulu kita itu yang sekarang kita pakai, mineralnya makin lama makin menyusut. Itu bedanya kalau kita buka lahan baru dengan lahan lama yang kita kembangkan. Beda jauh hasilnya. Nah, bahan-bahan organik yang mau kita berikan pada lahan kita itu sifatnya untuk mengembalikan itu semua. Dan prosesnya sangat lama sekali. Makanya tadi saya tekankan, penggunaan bahan organik baik sifatnya padat maupun cair, fokus utama kita adalah tanah. Jangan kita fokuskan ke tanaman. Kalau Bapak Ibu pakai bahan organik berupa POC atau kompos, fokusnya ke tanaman, Bapak Ibu akan sakit hati. Seperti itu, Bapak Ibu tidak akan bisa menerima kenyataan karena sebanyak apapun yang Bapak Ibu berikan, dampaknya tidak akan begitu signifikan. Sekalipun ada dampak positif, ada pertumbuhan yang berbeda, tetapi tidak sesignifikan yang Bapak Ibu harapkan. Karena itu dia, kita menggunakan jasa bahan organik sebagai pupuk organik di lahan kita, itu semata-mata hanya untuk membuat tanah pertanian kita itu semakin bagus teksturnya, semakin bagus sifat fisiknya, kimianya, biologinya. Jadi untuk efek pada tanaman kecil, tetapi efek untuk tanah Bapak Ibu besar dampaknya. Begitupun sebaliknya, kalau Bapak Ibu mau pakai pupuk kimia, efek pada tanaman itu cepat, instan, luar biasa hasilnya, tetapi dampak untuk tanah itu kecil sekali. Sedangkan organik kebalikannya, dampak untuk tanamannya kecil, tetapi dampak untuk tanah besar. Oke ya? Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut next ke materi selanjutnya. Semoga informasi ini dapat menambah referensi dan informasi untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu untuk kita bisa diskusi bersama, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda pada posisi akal sehat.